Hai semua, selamat datang di podcast Kelompok 3. Kalian udah tahu belum nih siapa aja sih anggota Kelompok 3? Sebelum memulai podcast ini, kita perkenalan dulu yuk. Hai, perkenalkan nama saya Aulia Dwi Rahmadina. Saya Hanif Rahmatunisa. Perkenalkan, nama aku Nur Fitriana. Biasanya aku sering dipanggil Nana. Perkenalkan, nama saya Rodo Alfredo Gonzales. Perkenalkan, nama saya Anggun Kirana Permata. Perkenalkan, nama saya Syifa Okta. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas topik yang seru loh, apalagi buat orang yang suka sama hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. Hayo, siapa di sini yang suka tentang sejarah? Nah, topik yang akan kita bahas kali ini itu tentang perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Agar kalian tidak penasaran, langsung kita mulai saja yuk. Perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda yang kali ini akan kita bahas yaitu ada perlawanan Pattimura di Maluku, perlawanan Pangeran Diponegoro, dan perlawanan Kesultanan Palembang. Yang pertama ada perlawanan Pattimura di Maluku yang terjadi pada tahun 1817. Perlawanan rakyat di Maluku menandai perlawanan pertama rakyat Indonesia setelah Belanda berkuasa lagi di Nusantara. Sebelumnya, Nusantara berada di bawah kekuasaan Prancis Belanda, kemudian Inggris. Berkuasanya kembali Belanda pada tahun 1817 mendapat tantangan keras dari rakyat Maluku. Hal ini disebabkan keresahan-keresahan baik dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial akibat kebijakan VOC di Maluku. Kebijakan tersebut antara lain kewajiban menyediakan bahan-bahan untuk perbaikan kapal Belanda dan wajib militer bagi pemuda Ambon untuk menjadi serdadu Belanda di Jawa. Di bawah pimpinan Thomas Matulesi alias Pattimura, rakyat Maluku bangkit mengangkat senjata. Pertama-tama menghancurkan perahu-perahu milik Belanda yang ada di pelabuhan. Pasukan Pattimura selanjutnya mengepung dan menduduki benteng Dorstede di Pulau Saparua. Perlawanan terhadap Belanda tidak hanya terjadi di Saparua, tetapi meluas ke wilayah lainnya seperti Haruku dan Ambon. Dalam perlawanannya, Pattimura antara lain dibantu oleh Kapitan Paulus Tiahahu dan putrinya, yaitu Christina Martha Tiahahu. Pada November tahun 1817, pasukan Pattimura semakin terdesak. Ia pun berhasil ditangkap Belanda dan sebulan kemudian dijatuhi hukuman mati di benteng New Victoria di Ambon. Yang kedua, perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Kalian tahu nggak sih, peran Diponegoro tidak terlepas dari dua konteks besar. Yang pertama, pengalaman, keyakinan, serta pandangan pribadi Diponegoro sendiri terkait situasi sosial politik di Jawa, yang dapat diringkas menjadi pengalaman religius Diponegoro. Yang kedua, kondisi sosial politik utama di Jawa pada waktu itu yang memberi justifikasi atau pembenaran bagi keyakinan pribadi Diponegoro. Nah, apa sih pengalaman religius Diponegoro? Jadi, Pangeran Diponegoro pada tahun 1795 sampai 1855 adalah putra tertua Hamengkubuwono III. Sejak kecil sampai remaja, ia tumbuh bersama neneknya yang bernama Ratu Ageng, wafat pada 1803 di Tegalrejo. Di tempat itu, ia dikabarkan rajin bersemanggi, mempelajari kitab-kitab agama Islam, karya-karya sastra, serta sejarah Jawa. Dia masuk dan akrab dengan lingkungan pesantren. Sebagai hasil belajar, pergaulan, dan semandinya itu, ia menghindari kehidupan istana. Baginya, kehidupan istana banyak diwarnai persengkongkolan, kemerosotan akhlak, pelanggaran susila, serta pengaruh barat yang bersifat merusak. Hubungan Diponegoro dengan komunitas-komunitas Jawa lainnya sangat unik. Sebagai seorang pangeran, ia menjalin hubungan dengan kaum bangsawan Jawa. Sebagai penganut tasawuf, ia menjalin hubungan dengan komunitas agama. Sebagai penduduk desa, ia menjalin hubungan dengan warga desa. Nah, adapun kondisi sosial politik di Jawa, yaitu kondisi sosial politik di Jawa sebelum dan sekitar tahun 1825 diwarnai beberapa hal, yaitu yang pertama, semakin kuatnya campur tangan Belanda terhadap urusan internal kerajaan, terutama sejak zaman H.W. Daendels. Yang kedua, raja-raja di Jawa diperlakukan seperti vasal atau bawahan dari Batavia, yang menjadi pusat kekuasaan Belanda di Jawa. Hamengkubuwono II sangat menentangkan kebijakan ini.
antipati dan kebencian pihak kerajaan semakin memuncak ketika Daendels pada tahun 1811 secara sepihak menghapus uang sewa daerah pesisir yang seharusnya diberikan kepada pihak kerajaan. Padahal perjanjian sewa menyewa daerah pesisir ini sudah berlaku sejak tahun 1746. Yang ketiga, secara internal lingkungan istana sendiri diwarnai praktik korupsi dan persengkongkolan yang merusak ketahanan serta kestabilan kerajaan. Hal tersebut memudahkan Belanda melakukan intervensi serta menerapkan politik adu domba. Lalu, di wilayah kerajaan, para bangsawan yang membutuhkan uang menyewakan tanahnya kepada pengusaha swasta asing, terutama dari Eropa atau Belanda. Mereka mengolahnya menjadi perkebunan kopi, nila, tebu, dan lada. Para pengusaha ini tidak menghargai rakyat, pedesaan, dan adat istiadat mereka. Mereka sering melakukan tindakan susila, mabuk-mabukan, dan menggunakan opium. Ladang opium tumbuh dengan subur, bahkan menjadi komoditas penting pemerintahan kolonial pada 1827 sampai 1833. Diponegoro menunggu saat yang tepat untuk melakukan serangan terhadap Belanda. Momentum itu terjadi pada tahun 1825. Pada bulan Mei tahun itu, Belanda membangun jalan baru yang dekat dengan Tegal Rejo, tempat tinggal Diponegoro. Belanda memasang patok-patok kayu sebagai batas pembangunan jalan, dan ini melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegal Rejo. Hal ini dilakukan Belanda tanpa izin dan sepertujuannya. Tindakan Belanda ini membuat Diponegoro merasa terhina. Ia kemudian mengobarkan perlawanan terhadap Tegalrejo. Ia berhasil menghimpun kekuatan dari wilayah penting dan berbagai golongan di Pulau Jawa dari kalangan bangsawan. Selanjutnya, Diponegoro dan merasa Belanda di berbagai termasuk pengikutnya membangun pertahanan di Bukit Selarong. Angka mendukung alasan Diponegoro melancarkan perang. Para bangsawan ini juga memiliki tujuan khusus mengikuti jejak Diponegoro. Menghadapi perlawanan yang kuat dan membahayakan pemerintah ini, Belanda mendatangkan pasukan dari luar Jawa, seperti Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Di setiap daerah yang berhasil diduduki, Belanda membangun pertahanan. Strategi tersebut dikenal dengan benteng Telsel. Belanda kemudian menekan Diponegoro agar menyerah. Belanda juga mengumumkan sayembara berhadiah kepada siapa yang berhasil menangkap Diponegoro, hidup atau mati, 20.000 ringgit. Sayembara ini tidak ditanggapi oleh rakyat. Melalui siasat Belanda, yaitu berpura-pura mengajak Diponegoro untuk berunding. Akhirnya Diponegoro ditangkap di Magelang, Jawa Tengah, lalu diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Ia wafat di sana pada tanggal 8 Januari 1855. Di sini saya akan menjelaskan perlawanan Kesultanan Palembang 1804 sampai 1821. Belanda sudah lama menduduki Palembang. Pendudukan Palembang sangat penting artinya bagi Belanda, setidaknya karena dua alasan berikut. A. Posisi strategis. Palembang yang menghubungkan antara wilayah kekuasaan Belanda di Jawa dan Sumatera. Di Sumatera, Belanda berniat menguasai perdagangan lada, suatu komoditas yang juga menjadi incaran Inggris. B. Belanda berkepentingan menguasai pertambangan timah di Bangka dan Belitung, dua wilayah yang berada di bawah kedaulatan Kesultanan Palembang. Rakyat Palembang menunjukkan sikap antipati yang tinggi sejak Belanda menduduki wilayah mereka. Sikap antipati yang sama kelak mereka masa pemerintah Sultan Mahmud Badarudin 1804 sampai 1812, 1813, 1818, 1821. Resistensi itu memuncak menjadi sebuah perlawanan yang besar. Perlawanan ini terjadi antara tahun 1804 sampai 1821. Aktor penggeraknya adalah Sultan Badarudin sendiri. Ia bukanlah sahabat Belanda. Ketika Belanda takluk kepada Inggris melalui perjanjian Tuntang 1811, sebagian kecil pasukan Belanda masih bertahan di Palembang. Pada sesaat yang sama, Inggris memusatkan sebagian besar perhatiannya ke Pulau Jawa. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Badarudin. Diam-diam ia menyerang garnison Belanda di Palembang.
Badarudin juga menentang keberadaan Inggris di wilayah kekuasaannya. Mengetahui sikap tidak kooperatif Badarudin, Inggris menyerang Palembang pada 1812, menjara isi istana serta melantik adik Badarudin. Oke, jadi pada tahun 1813, Badarudin diangkat menjadi Sultan Palembang oleh Residen Inggris. Namun Thomas S. Raffles, penguasa Inggris di Hindia Belanda, menolak pengangkatannya dan mengembalikan Najamuddin sebagai sultan. Ketegangan antara kedua bersaudara ini terus berlanjut hingga Belanda memperoleh kembali Palembang dari Inggris pada tahun 1814 melalui Konvensi London. Lalu ada Belanda mengirimkan ekspedisi ke Palembang pada tahun 1818 dan mengasingkan Najamuddin ke Batavia. Namun perlawanan berlanjut. Pada ekspedisi kedua tahun 1819, Badarudin ini berhasil mengalahkan Belanda. Tetapi pada tahun 1821, Belanda menghimpun pasukan besar dan menaklukkan Palembang. Terus Badarudin juga diasingkan ke Ternate dan putra sulung Najamuddin ini, Ahmad Najamuddin, diangkat menjadi sultan. Lalu pada tahun 1823 Belanda menghapus Kesultanan Palembang dan menempatkan wilayah tersebut di bawah kekuasaan langsung mereka. Ahmad Najamuddin memberontak pada tahun 1824 tapi gagal, lalu menyerah. Nah, pada tahun 1825 terus diasingkan ke Banda, kemudian Manado pada tahun 1841. Pemberontakan terakhir tuh terjadi di Palembang pada tahun 1849, namun berhasil ditumpas oleh Belanda. Jadi intinya kayak gitu ya kawan-kawan. Nah, itu dia podcast dari kelompok kami mengenai perlawanan pemerintah kolonial Belanda. Thanks for watching. See you next.